Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan ke-11, kita akan membahas materi mengenai hukum asuransi. Hukum asuransi. Insurance law. Asuransi sebagai lembaga pelimpahan risiko. Dalam keadaan wajar, biasanya seseorang atau suatu badan usaha itu secara pribadi selalu harus menanggung semua kemungkinan kerugian yang dideritanya yang disebabkan karena peristiwa apapun juga. Biasanya sifat dan jumlah kerugian itu tidak dapat dengan mudah diperkirakan sebelumnya. Apakah akan berakibat yang sangat fatal atau tidak? Kerugian yang kira-kira mampu ditanggulangi sendiri atau tidak? Guna menghadapi segala kemungkinan termasuk di atas, maka orang berusaha melimpahkan semua kemungkinan kerugian yang timbul kepada pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan kedudukannya. Cara untuk melakukan pelimpahan resiko dapat ditempuh dengan jalan akan suatu perjanjian. Perjanjian mana mempunyai tujuan bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita kerugian lazim disebut tertanggung. Itu melimpahkan kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti rugi lazim disebut penanggung. Apabila terjadi kerugian berjanjian kemudian itu lazim disebut sebagai perjanjian pertanggungan asuransi. Pengertian asuransi, pasal 246 KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi pertanggungan adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 garis miring 1992. Pengertian asuransi Suparni 2003 menerjemahkan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi dan tertanggung. Dari pengertian asuransi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD, dapat disimpulkan adanya 3 unsur penting dalam asuransi, yaitu pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut verzekerde yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, verzekeraar, sekaligus atau berangsur-angsur
Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. Asuransi dikatakan banyak orang seperti kita sedang bermain judi. Berikut perbedaan asuransi dengan perjudian, yaitu terhadap perjudian pertaruhan, undang-undang tidak memberikan akibat hukum dari perjudian yang timbul dari naturlige verbintenis. Sedangkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna. Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu untuk tidak terjadi di luar atau sebelum ditutup perjanjian. Sedangkan perjudian kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian atau perjanjian pertaruhan. Tujuan asuransi di tengah banyaknya perusahaan asuransi swasta ternama seperti Prudential, AIA, Manulai, Forward, Cigna, AXA, Sinarmas, dan lain-lain yang menawarkan berbagai macam perlindungan baik untuk aset, jiwa, dan kesehatan. Pada dasarnya asuransi ditujukan sebagai bentuk perlindungan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung akibat adanya sebuah peristiwa yang belum pasti, di mana hal ini terdiri dari beberapa kriteria seperti di bawah ini. Asuransi sebagai pengalihan risiko, asuransi sebagai ganti rugi, asuransi sebagai pembayar santunan, asuransi untuk kesejahteraan anggotanya. Manfaat asuransi. Riegel dan Miller dalam Insurance Principle and Practice. Asuransi merupakan instrumen hukum yang penting di dunia modern karena memiliki faedah sebagai berikut. Memberikan keamanan bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan karena barang-barang yang ada dapat tergantikan apabila mengalami kerugian yang menimpanya atau sebuah keluarga yang terjamin secara ekonomis setelah kematian seseorang, misalnya kepala keluarga. Efisiensi perusahaan dapat dipertahankan karena dengan jalan pertanggungan risiko dapat dikurangi. Penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin. Asuransi merupakan dasar pemberian kredit. Asuransi merupakan alat penabung dan sumber pendapatan. Fungsi asuransi. Berkembangnya kehidupan manusia dan semakin majunya teknologi sekarang mengakibatkan pertanggungan memegang peranan penting dalam lalu lintas dagang dan kehidupan sosial yang serba modern. Bahkan pertanggungan sudah merupakan keharusan. Keharusan di sini berarti setiap orang, baik kecil maupun besar, lelaki maupun wanita sejak lahir hingga meninggal tidak terlepas dari resiko. Resiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap, dan yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang atau keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu orang sudah pasti berusaha sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian kegunaan dan pertanggungan atau asuransi ini dapat diberikan sebagai berikut. Memberikan perlindungan atau jaminan bagi masyarakat, baik dalam perbuatan atau kegiatan sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha. Pertanggungan merupakan dasar pertimbangan dan pemberian suatu kredit. Pertanggungan itu kemungkinan penabungan atau merupakan alat membentuk modal pendapatan nafkah untuk masa depan. Pertanggungan cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Pertanggungan itu mengurangi timbulnya kerugian-kerugian kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggungkan barangnya. Maka orang akan dapat mengatakan bahwa dengan mempertanggungkan barang atau usahanya, seseorang sudah dapat berbuat apa saja tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian atau kerusakan, bahkan mungkin dengan sengaja akan menimbulkan kerugian. Pertanggungan menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan. Pertanggungan itu akan menguntungkan bagi masyarakat umum. Jenis-jenis asuransi. Di dalam hukum asuransi ada kalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan dikembalikan kepada tertanggung. Menurut Abdul Muiz SHMS, maka asuransi dapat dibedakan asuransi murni. Jenis asuransi seperti ini, uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali kalau terjadi premi restorno. Asuransi tidak murni.
Dalam jenis asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi walaupun tidak terjadi unzekir formal, peristiwa yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi, penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya kita jumpai dalam asuransi sejumlah uang, seperti misalnya asuransi jiwa, dwiguna, triguna, dan sebagainya. Menurut pasal 247 KUH Dagang ada 5 jenis asuransi, yaitu asuransi terhadap kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan, asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan di darat. Di samping jenis asuransi yang mengatur, di samping jenis asuransi yang diatur dalam KUH Dagang, masih ada lagi jenis-jenis asuransi lain yang tidak diatur dalam KUH Dagang, seperti asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran, asuransi terhadap kerugian perusahaan, asuransi kecelakaan, asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau bawahannya, asuransi kredit, asuransi perusahaan, asuransi hujan, asuransi wajib kecelakaan penumpang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964, asuransi atas kecelakaan lalu lintas jalan, Undang-Undang Nomor 34 1964, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.